Sepertinya Khomeini ini sudah memperkirakan akan diserang gitu ya, sehingga dia mungkin sudah menyiapkan pesan-pesan khusus. Kita juga belum tahu seperti apa. Yang jelas pemerintah Iran malah mengibarkan bendera merah kan tadi, bahwa itu tanda bahwa mereka akan bertempur total hingga titik darah penghabisan. Ya, itu tadi Mas Bung, bahwa Iran mengibarkan bendera merah, dan dalam sepekan ini kita lihat beritanya juga bahwa bagaimana bombardir Iran ke Israel, ke fasilitas-fasilitas Amerika di negara-negara Teluk, seperti apa. Ini memang perlawanan yang luar biasa dari Iran, Mas Bung. Ya, kalau menurut Mas Bung gimana? Ya, ini memang orang memperkirakan dalam waktu beberapa hari atau paling lambat 1 pekan ya. Amerika itu menginginkan perang ini nggak lama. Dengan apa namanya, tesis dia bahwa kalau Ali Khomeini pemimpin tertingginya sudah wafat, sudah meninggal, berarti sudah itu perlawanan terhenti di situ. Perlawanan berhenti dan mereka pasti akan terjadi konflik internal, gitu kan? Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan akhirnya tujuan utamanya adalah pergantian rezim. Itu yang diinginkan oleh Trump dan Israel, gitu ya. Israel dan Amerika memang menginginkan itu, makanya dia optimis dengan menghujani rudal-rudal itu ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi kediaman atau tinggalnya tokoh-tokoh kunci, termasuk almarhum Ali Khomeini ya. Itu akan mengakhiri perang gitu. Iran akan menyerah gitulah kira-kira ya. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya kan. Justru Iran, rapat internal mereka entah bagaimana prosedurnya, sepertinya Khomeini ini sudah memperkirakan akan diserang gitu ya, sehingga dia mungkin sudah menyiapkan pesan-pesan khusus. Kita juga belum tahu seperti apa. Yang jelas pemerintah Iran malah mengibarkan bendera merah kan tadi, bahwa itu tanda bahwa mereka akan bertempur total hingga titik darah penghabisan. Ini kode bahwa mereka tidak akan menyerah sampai kapanpun gitu ya. Dan ini di luar dugaan Amerika dan Israel. Di luar dugaan Amerika dan Israel. Setelah Khomeini meninggal, wafat dalam syahid ya, kalau mereka menyebutnya syahid dalam perang, akan ada konflik internal, pemilihan pemimpin tertinggi, perebutan kekuasaan. Ternyata itu tidak terjadi. Nah, tidak terjadi. Dan malah justru sekarang dipilih yang putranya itu. Jadi kalau muncul gambar-gambar bahwa ada pesta-pesta warga Iran, itu terjadi di luar Iran, ya. Yang pesta bahwa merayakan kematian Ali Khomeini itu bukan terjadi di Iran. Kalau sejauh ini yang kita cek ya. Jadi justru malah kemarin ribuan orang, mungkin puluhan ribu yang mengantarkan pemakaman mereka dengan secara emosional gitu ya. Mereka siap untuk bergabung dengan negara karena ini soal negara ini diserang gitu oleh orang luar gitu ya. Jadi bukan lagi konflik internal. Ini tidak, menurut saya ini ini bukan hanya Iran, siapapun akan mengalami hal yang sama. Indonesia punya pengalaman panjang terhadap penjajahan, ya kan? 350 tahun plus 3,5 tahun dari Belanda ke Jepang. Artinya kita itu sangat paham bagaimana tidak enaknya orang dijajah, gitu kan? Orang dijajah. Sementara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita jelas dari alinea pertama itu kan menggambarkan bahwa founding fathers kita itu begitu merasakan bagaimana dijajah itu sangat tidak enak gitu ya. Makanya di situ disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Artinya dengan dalih apapun sebenarnya tidak ada orang yang berhak mengganti atau menghukum pemimpin negara di negara lain dan berdaulat yang diakui secara resmi oleh PBB. Nggak ada hukum itu. Dari mana ceritanya? Ini dilakukan dengan alasan yang tidak jelas, soal nuklir itu juga masih perdebatan panjang. Terus kemudian langsung diserang gitu, dijatuhi hukuman lah kira-kira ya, dengan membuat sampai meninggalnya. Tidak hanya Ali Khomeini yang meninggal, tapi juga beberapa orang, dan yang mengenaskan adalah sasaran rudal itu justru mengarah ke pemukiman sipil. Yaitu di siswa-siswa sekolah yang mungkin 500-an lebih yang jadi korban. 555 kemarin yang disebutkan sama Dubes Iran di Indonesia.
ini bukan soal Iran itu alirannya apa, alirannya ini atau tidak, tapi ini bahwa ini bisa terjadi di mana saja, gitu ya. Kelakuan Israel dan Amerika ini bisa terjadi di mana saja karena mereka ini memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama Amerika yang punya kekuatan militer yang ada di hampir titik-titik di seluruh dunia mereka punya, gitu. Jadi ketika kebutuhan itu dibutuhkan, mereka tinggal memanggil armada yang terdekat, kemudian mendekat di wilayah itu, yang kemarin Selat Hormuz ya. Nah, ini adalah presiden yang sangat buruk, dan lebih buruk lagi karena negara-negara lain itu ada kutukan, ada kondem, tapi ya terutama tetangganya itu justru malah membiarkan itu terjadi. Bahkan malah ada yang mendukung pihak penyerang gitu. Ini ya patut disayangkan di situ ya. Ya disayangkan di situ tetangganya, misalnya yang mungkin Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait dan segalanya. Nah, justru kediaman mereka ini akan jadi blunder bagi mereka sendiri. Kenapa? Mereka sudah menyatakan bahwa mereka bagian dari kekuatan Amerika dan Israel gitu ya. Dalam hal ini ya. Justru ketika dia diserang balik, karena di situ ada wilayah aset-aset Amerika oleh rudal-rudal Iran dan drone-nya yang canggih itu, tidak ada tuh bantuan dari Amerika. Tidak ada. Makanya mereka mengeluh, loh kita ini sudah mendukung kamu, udah mendukung lu lah bahasanya. Hei Amerika dan Israel. Tapi begitu rumah kita dihajar oleh rudalnya Iran karena aksi balas serangan itu, lah kamu di mana? Nah gitu. Kamu di mana? Ini pertanyaan besar bahwa sempat ada kabar bahwa pasukan Amerika malah justru hengkang dari situ ya? Malah kabur, sebagian malah kabur. Nah ini bagian yang memang dalam posisi seperti ini tidak ada yang bisa dipercaya 100%, gitu ya. Yang ada kepentingan bersama. Yang ada adalah kepentingan bagaimana saling menyelamatkan kepentingan masing-masing. Jadi ini pelajaran berharga bagi kita, bagi Indonesia juga, gitu ya. Kita tidak bisa percaya sedikit pun terhadap aliansi apapun, karena ya memang seperti ini kejadiannya. Real politiknya justru malah ketika saat-saat genting malah saling mengkhianati kan. Jadi gitu. Jadi tidak ada misalnya mungkin kita itu lebih cenderung lebih satu emosional dengan ASEAN ya. ASEAN sudah pasti, ASEAN itu saling melindungi, saling menutupi gitu ya. Itu baik. Tapi kalau aliansi dengan wilayah lain yang punya kepentingan lain, ini mesti hati-hati, gitu ya. Ini mesti hati-hati. Apapun persahabatan Iran dengan Indonesia sangat baik, gitu ya. Sangat baik. Mereka juga concern terhadap memberikan beasiswa kepada mahasiswa kita untuk belajar di sana secara full. Meskipun warga kita di sana juga banyak, nanti kaitannya sama WNI ya. WNI kita kan 380 sekian gitu ya. Di sana ya. Dan lebih banyak, paling banyak adalah mahasiswa. Mahasiswa yang kuliah dan tentu saja staf KBRI yang ada di Teheran. Ini ada kabar terbarunya Mas. Evakuasi WNI ini karena eskalasi perang terus meningkat. Belum ada tanda-tanda turun. Evakuasi WNI akan langsung dimulai hari ini katanya. Ini tadi ada konferensi pers dari Kementerian Luar Negeri. Kita dengarkan dulu ya Mas. PWNI ya? Perlindungan WNI. Rencana evakuasi WNI di Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. KBRI Tehran juga akan terus melakukan engagement dan outreach dengan para WNI yang masih ada di wilayah Tehran, baik WNI yang tinggal menetap di sana maupun WNI yang kebetulan sedang berada di wilayah Iran saat ini.
KBRI akan terus beroperasi memberikan bantuan keperluan kepada seluruh. Ya, ini tadi Mas Bung. Ya. PLT Direktur Perlindungan WNI, Ya. Heni Hamidah, yang mengatakan bahwa gelombang pertama 32 WNI di Iran yang akan dievakuasi. Ya. Ini menurut Mas Bung ini merupakan langkah cepat dari negara untuk melindungi warganya di sana. Itu sudah perintah konstitusi, bahkan itu di tujuan negara melindungi segenap bangsa dan warga negara Indonesia itu sudah kewajiban. Jadi kalau itu tidak dilakukan berarti ada pelanggaran konstitusi. Artinya negara dibentuk untuk melindungi warga negara dimanapun dia berada. Itu memang harus apalagi di daerah konflik seperti ini. Ya. Jadi kalau menurut saya memang sudah langkahnya sudah benar, segera lakukan evakuasi terhadap 300 sekian 80 sekian warga kita yang ada di sana. Apapun kondisinya. Nah, nanti bagaimana, apakah mau lewat Azerbaijan karena berbatasan darat ya dari Teheran ke sebenarnya jaraknya juga cukup jauh. Atau lewat Armenia, itu juga bisa, atau lewat Turki. Iya, atau lewat Turki. Nah, Turki berarti harus udara lagi. Ya memang jaraknya juga tidak ada yang dekat. Mungkin paling dekat ke Azerbaijan di Baku. Kalau Turki itu lewat udara kan Mas? Berarti dia nggak bisa lewat jalur darat. Ya, jalur darat harus banyak negara dia lewati juga. Ya, betul. Mungkin ada beberapa negara yang dilewati. Cuman memang ada catatan di sini dari Azerbaijan, karena Azerbaijan ini hubungannya secara politik juga kurang naik turun lah sama Iran. Nah ini juga salah satu pertimbangan. Tapi nanti teman-teman dari tim dari KBRI mungkin lebih paham situasi di lapangan di sana, bagaimana kondisi. Pastikan kita juga, pastikan Kemlu, terus kemudian sebagai pusat komandonya, kemudian KBRI Teheran akan koordinasi dengan KBRI di Baku, di Azerbaijan ya. Seperti apa situasi di sana. Termasuk situasi sosial politik. Nah, yang paling rawan itu kan daerah-daerah perbatasan nih. Daerah perbatasan itu seperti apa kondisinya, ini yang perlu karena apapun nomor satu adalah keselamatan WNI kita yang nanti juga mau diangkut melalui bus atau melalui helikopter, kita juga belum paham gitu. Sampai ke wilayah yang mereka bisa dipulangkan melalui jalur penerbangan internasional. Nah, Baku memungkinkan, terus kemudian Armenia juga memungkinkan. Tapi paling tidak ini upaya yang harus segera dilakukan. Itu nomor satu. Yang kedua adalah keterbukaan informasi. Ini juga pesan ya selalu kepada pemerintah, kementerian, agar setiap perkembangan itu diupdate. Karena apa? Karena warga kita di sini tuh pasti akan banyak menyita perhatian, terutama tidak hanya di Iran ya, yang kebetulan jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi wilayah sekitar yang terkena dampak itu pasti juga mengundang pertanyaan, gimana dengan warga kita yang ada di Dubai, gimana dengan warga kita yang paling banyak ada di Saudi yang sampai jutaan, kemudian di umrohnya tertahan. Itu menurut saya hanya diserahkan kepada perlindungan WNI itu tidak cukup menurut saya. Harusnya gimana Mas? Harusnya adalah kita belajar dari serangan Irak tahun 2003. Warga kita di Irak tidak terlalu banyak. Gitu. 2003 ya? 2003. Waktu itu Irak diserang oleh rezimnya George Bush. Dan Irak jatuh, Saddam Hussein akhirnya lari. Nah, di situ dibentuk namanya gugus tugas khusus. Namanya lintas kementerian. Yang dikepalai oleh Menko Polkam. Namanya waktu itu Widodo AS. Ingat kan zamannya Pak SBY ya? Jadi mereka benar-benar kerja lintas. 2003 zaman Bu Mega Mas? Ya Bu Mega ya berarti. Bu Mega. Nah Bu Mega. Nah itu mereka keliling untuk merumuskan sesuatu yang melindungi WNI ini. Karena pelindungan WNI seperti tadi itu amanat konstitusi dan tidak boleh ditawar-tawar. Karena itu koordinasi antara kementerian itu sangat penting. Nah siapa yang bisa mengkoordinasi adalah Menteri Koordinator, gitu. Kementerian Koordinator. Mungkin kalau perlu, kalau zaman dulu kan ada zamannya Pak SBY kan ada biasanya tugasnya Wapres lah ya untuk mengontrol perkembangan D2D-nya gitu. Nah, mungkin levelnya mungkin dinaikkan, tidak hanya Kemlu gitu. Kita tidak meragukan kemampuan Kemlu yang ada di lapangan, tapi kan lintas, misalnya nanti kita butuh kapal, kita butuh uang. Ya kan, butuh uang. Evakuasi dalam keadaan darurat itu kan tidak ada yang murah Mas.
Semuanya mahal. Tiket pesawat mungkin kita bisa jemput, Garuda bisa ke sana. Itu kan perlu TNI AU otoritas yang tinggi untuk TNI AL, TNI AU gitu. Nanti mereka bisa naik ke Hercules atau apa gitu kan. Butuh koordinasi. 400-nya yang baru. Iya, betul. Artinya memang tidak cukup hanya diserahkan ke Kemlu. Kemlu itu sebagai pelaksana lapangan utama gitu. Tapi harus ada di atasnya lagi yang mengkoordinasi, karena tahu tidak hanya Iran ya ini ya. Ini tidak hanya Iran. Ini adalah wilayah negara lain yang kita belum tahu sampai kapan perang ini akan berakhir.